Kecamatan Kebumen. Kecamatan Karanganyar. Kecamatan Petanahan. Kecamatan Rowokele. Kecamatan Puring dan Kecamatan Mirin. Kecamatan Seruan. Dan dari Kecamatan Ayam. Selanjutnya Kecamatan Gombong dan Keliro. Kecamatan Bocorno dan Bonorowo. Dan terakhir Kecamatan Bulus Pesantren dan Prembun. Satu kata yang terucap dari isi hati sanubariku yang membuatku bahagia. Sungguh aku tak tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sekali lagi boleh kita beri aplaus dan juga semangatnya untuk top 12 pasang. Sebenarnya kita harus ke sini Jana. Gimana? Udah siap? Udah gak sabar Top ini Kak 6. Dede. Oke, supporter sudah bersaut-sautan dan kita sudah mendapatkan amplop yang sudah Masih kita tersegel pegang ya Kak masih Dede ya. tersegel ya. Bismillah ya. Kita buka dulu Kak Dede. Oke, siap-siap teman-teman. Baca doa bismillah, semoga duta kesayangan kalian hari ini bisa mewakili menjadi top 6 pasang duta genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Bagaimana Kak Dede, kita sudah ada hasilnya, amplop sudah dibuka. Oh, dari mana tuh? Oke, ini kita sudah punya daftar nama 6 pasang ya. Sudah siap semuanya? Are you ready teman-teman? Saya akan membacakan finalis putra yang masuk di top 6 pasang dan Jana akan membacakan finalis putri ya. Finalis pertama yang masuk ke dalam jajaran top 6 Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Selamat untuk Kecamatan Ayah. Hilmi Muhammad Tama. Dan selanjutnya finalis putri yang masuk dari top 6 Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Selamat untuk Kecamatan Kebumen, Najwa Ayu Afisa. Selanjutnya finalis kedua putra yang masuk jajaran top 6. Selamat untuk Kecamatan Gombong, Eva Nurdiansyah. Dan untuk finalis putri, urutan kedua datang dari Kecamatan Petanahan. Selamat untuk Belia Istiati. Selanjutnya keren. Finalis ketiga
putra yang masuk jajaran top 6. Selamat untuk Kecamatan Adi Mulyo, Ardan Sigit Putra. Yel-yelnya mana? Yel-yelnya. Dan untuk urutan ketiga, finalis top 6 Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026, finalis putri. Selamat untuk Kecamatan, dari mana? Kecamatan Adi Mulyo. Selamat untuk Desika Adiana Rizky. Wow, Adi Mulyo berturut-turut ya. Selanjutnya, finalis keempat, selamat. Kali ini putra lagi ya. Finalis keempat, selamat untuk Kecamatan Puring, Raihan Araya Nur Aziz. Dan untuk finalis putri dengan urutan keempat, selamat untuk Kecamatan Ambal. Selamat untuk Kristia Evi Safitri. Selanjutnya, finalis kelima, putra. Selamat untuk Kecamatan Ambal, Dehendri Antoni. Tidak hanya di Mulyo, Ambal juga dua-duanya ya. Oke, kita lanjutkan di urutan kelima, finalis putri yang masuk top 6 dari Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Selamat kepada Kecamatan Buayan, Harista Moktika Maheswari. Dan finalis terakhir putra yang menduduki top 6 atau top 6 Duta Generasi Berencana, Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Selamat untuk Kecamatan mana? Selamat untuk Kecamatan Buayan, Rasya Adam Alvarel. Dan untuk yang terakhir yang masuk top 6 dari Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026, finalis putri. Selamat kepada Kecamatan Klirong, Rima Bukti Zakia. Saya boleh minta aplaus juga untuk top 6, top 6 Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Dan untuk yang belum beruntung, saya boleh minta apresiasi semangatnya juga untuk adik-adik kita finalis top 12. Tidak mudah Jana. Betul sekali untuk Kak masuk Dede. di top 12 mereka harus melalui banyak sekali penilaian betul. ya. Dan Karena harus berjuang juga iya, betul, Jana Kak Dede. dengan top 26 pasang Wah. ya. Ternyata sangat banyak dan Betul. akhirnya mereka berhasil maju di top 6 ya Kak Dede. Betul Dan juga sekali. Kak Dede, penilaian hari ini itu tidak murni penilaian pada hari ini saja ya. Betul sekali. Jadi sebentar teman-teman, sebentar untuk seluruh pendukung. Kami informasikan bahwa penilaian ini tidak hanya di hari ini saja, tapi mereka sudah melalui banyak sekali penilaian mulai dari administrasi, tes tertulis, Betul. kemudian ada minat bakat juga, Iya. dan wawancara. Wah banyak banget ya Banyak tahapannya banget. Kak Dede ya. Dan Dewan Juri juga tidak mudah untuk menentukan yang terbaik. Dan mereka lah sekali lagi yang ada di jajaran top, 6 Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Baik, untuk berikutnya top 6 ini akan memberikan speech. Mereka akan memberikan
narasi dan sekaligus juga program kerja yang akan mereka jalankan apabila 1 tahun ke depan mereka menjadi duta genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Untuk itu kepada finalis yang belum beruntung saya persilakan untuk bisa kembali ke backstage terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman. Silahkan bisa kembali lagi untuk bisa beristirahat di backstage. Dan kita sudah ada dan hadir di hadapan kita semua, ada top 6 ya Kak Dede ya, di sini sudah siap untuk memberikan speech dan akan disaksikan oleh teman-teman. Betul. Tentunya harus tetap didukung ya Kak Dede ya. Betul sekali Jana, semangatnya harus tetap membara ya. Dan yang pasti untuk speech ini akan kami berikan kesempatan masing-masing finalis mendapatkan waktu 3 menit Dewan Juri. Mohon izin nanti 3 menit. Oke, baik nanti dari finalis yang pertama kami undang tadi sesuai dengan urutan ya dari sisi sebelah kanan ya dari Kecamatan Ayan nanti terakhir dari Kelirong ya. Baik, Dewan Juri yang terhormat bersiap. Oke, baik ada perubahan untuk penyampaian speech. Betul. Ini selama 2 menit ya, 2 menit. Jadi silakan teman-teman mungkin bisa lebih diperpadat poin-poinnya ya. 2 menit kami berikan waktu. Dewan Juri sudah siap sepertinya. Sudah siap. Untuk Dewan nanti Juri. mereka akan melangkah menuju top 3. Betul. Atau top 3 atau 3 besar. Baik, hadirin yang berbahagia, inilah speech dari top 6 Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya tidak akan cukup lama membicarakan program kerja saya nanti ketika saya terpilih menjadi duta genre. Untuk mengedukasi pertama adalah saya mengajak ketika saya ditugaskan ke sekolah-sekolahan, saya akan mengadakan yang namanya kegiatan mural, yang dimana mural itu sudah saya kerjakan di sekolahan saya SMA Negeri 1 Ayah, yang dimana para anak-anak perlu tahu bahwasannya yang mereka gambar ini bertemakan tentang kesehatan remaja, kesehatan mental, bahkan stop pernikahan dini, yang dimana maksud saya adalah mereka ini menggambar juga tahu apa arti yang mereka gambar dan dapat mencermati, mengedukasi bahwasannya mereka bukan sekedar menggambar, tapi mereka menggambar pelajaran-pelajaran yang bahwasannya bisa menghidupkan mereka makmuran di masa depan nanti, seperti itu. Dan saya juga berpendapat saya ingin menjadikan generasi muda yang sehat, cerdas dan ceria untuk menopang generasi emas 45. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya memaparkan program kerja saya. Sebelumnya, remaja hari ini dipenuhi dengan harapan juga tantangan. Dan seperti yang kita tahu, sebanyak 10% dari penduduk Indonesia mengalami gangguan mental. Itu artinya ada 28 juta jiwa di Indonesia yang mengalami gangguan mental. Dan 15,5 juta diantaranya adalah remaja. Mereka semua hanya butuh didengar, dipahami, dan ruang untuk mengekspresikan pikirannya. Maka dari itu, saya Najwa Ayu Afisah memiliki program kerja Action for Emotion yang berfokus pada pengelolaan mental health remaja. Dengan peer sharing atau konseling sebaya, kita dapat mendengarkan keluh kesah dari teman-teman kita tentang masalah apa yang sedang mereka hadapi, tantangan terbesar apa yang ada di dalam hidupnya selama ini. Kemudian saya juga akan mengadakan kolaborasi dengan Peak Air sekolah saya untuk menyelenggarakan Positive Youth Development atau pengembangan generasi muda yang positif dapat diwujudkan melalui keterampilan life skill seperti keterampilan digital, ruang seni, ruang olahraga, dan masih banyak lagi. Dan saya percaya bahwa remaja yang hebat adalah mereka yang dapat mengelola mental health-nya dengan menyalurkan energinya, kegiatan-kegiatan yang positif, produktif, dan bermanfaat. Maka dari itu, saya mengajak, menginspirasi, dan memotivasi teman-teman semua untuk kalau misalkan stres, jangan lari ke penyimpangan yang tidak baik seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, pernikahan diri,
dan lain sebagainya. Tapi salurkanlah kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat membangun dan meningkatkan potensi diri. Saya Najwa Ayu Afisa dari PIK Remaja Gerasia, Kecamatan Kebumen. Siap berdaya. Terima kasih. Salam genre. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai duta genre, ini bukan hanya tentang kita memakai selempang sahaja teman-teman. Kami tentang suara bagi remaja. Suara bagi remaja untuk mengajak mereka berani bermimpi, berani berkarya, dan berani mengatakan tidak kepada triad KRR. Era sekarang banyak sekali remaja yang kehilangan arah karena kurangnya edukasi dan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu saya, Evan Nurdiansa dari PIK Remaja Gemilang Kecamatan Gombong ini hadir bukan hanya sebagai ikon, tetapi sebagai teman, sebagai pendengar, dan sebagai penggerak perubahan. Karena saya percaya, muda yang hebat itu bukan karena mereka lahir dalam keadaan yang sempurna, tapi mereka lahir ketika mereka bisa memilih jalan yang benar. Saya, Evan Nurdiansa, membawa program namanya Digitalisasi Informasi, Optimalisasi PR, dan Edukasi Proaktif. Dengan 3 program ini, yang pertama edukasi proaktif, kita bisa mengedukasikan kepada remaja tentang pentingnya pencegahan namanya triad KRR. Triad KRR dibagi menjadi 3. Seksual, seks bebas, pernikahan dini, dan nafsa. Yang kedua adalah optimalisasi pikir, di mana optimalkan pikir-pikir yang ada di desa maupun di sekolah sebagai ladang PR edukator dan PR konselor. Yang ketiga adalah digitalisasi informasi, kita bisa mengaktifkan media sosial sebagai ladang penyebaran informasi yang edukatif. Karena saya percaya juga muda hari ini itu adalah pemimpin Indonesia esok hari. Terima kasih, salam genre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam genre. Saat ini anemia masih menjadi masalah kesehatan pada remaja putri. Menurut World Health Organization, anemia merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin di bawah batas normal yang mendampakkan pertama 5L, lemah, letih, lesu, lalai, dan lulai. Bukan hanya itu, tetapi juga bisa mengakibatkan kurang fokus dan kurang produktif. Maka dari itu, upaya pencegahannya adalah dengan cara meminum tablet tambah darah. Oleh karena itu saya hadir membawakan program Gen Z, Generasi Sehat Cukup Zat Besi, yang juga mendukung program kerja Ibu Bupati Kebumen, yaitu mengkonsumsi tablet tambah darah untuk wanita usia subur. Dengan saya, Melia Istianti dari Kecamatan Petanahan, siap menjadikan remaja 2045 menjadi generasi yang bebas anemia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri. Izinkan saya untuk menyampaikan, saat ini masih banyak kasus tentang mental health di kalangan remaja di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, saya menghadirkan program Ceria, Cerita Remaja Indonesia Bahagia, di mana program tersebut berisi screening sederhana tentang kesehatan remaja agar tenaga ahli dapat mengetahui kondisi remaja saat ini yang dapat dikembangkan lagi serta dapat mendapatkan penanganan khusus oleh tenaga ahli. Terima kasih. Remaja diibaratkan sebagai benih yang baru tumbuh. Apabila ia disirami dengan pokok pikiran yang jernih, edukasi, pengetahuan, maka remaja tersebut akan tumbuh seperti pohon yang kokoh.
Sebaliknya, jika remaja yang dibiarkan layu, maka remaja tersebut akan layu belum sempat berkembang. Saya menghadirkan program Sahabat, Sehat, Aktif, Hebat, Bebas Anemia, dan Terencana dengan menghadirkan konten edukasi lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan medsos-medsos lainnya dengan mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Sama saya, Desika Adiana Rizky, bangga menjadi bagian Pik Remaja Tunas Harapan mewakili Kecamatan Adi Mulyo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Setiap remaja memiliki mimpi yang ingin diwujudkan. Namun, semua remaja memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Salah satu faktor utama generasi muda saat ini yaitu pernikahan dini. Oleh karena itu, dengan program kerja unggulan saya yaitu Berencana Anti Nikah Dini. Di sini saya akan mengajak remaja untuk berani merencanakan masa depan, berani mengembangkan pendidikannya, serta berani mengembangkan potensi diri, dan berani menunda pernikahan dini, berani menunda pernikahan hingga benar-benar datang. Oleh karena itu, saya, Raihan Arya Nurajis, dari PIK Remaja Tarujadi, Kecamatan Puring, siap berdampak untuk Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud apabila remaja saat ini terjebak dalam lingkaran triad KRR, nafsa, pernikahan dini, seks bebas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Bangga Kencana menyebutkan bahwasannya remaja justru kehilangan arah karena mereka tidak memiliki ruang cerita yang aman. Oleh karena itu, saya mempunyai program kerja Kajian Aksi Terencana, di mana program ini memiliki dua pilar utama, yaitu edukasi secara digital, mungkin di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga lain sebagainya. Lalu yang kedua, yaitu dengan mengaktifkan layanan edukasi konselor sebaya melalui perangkat, desa dan juga sekolah. Dengan begitu, saya memiliki dedikasi tinggi terhadap Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Karena bagi saya, remaja bukanlah objek pembangunan, namun subjek dalam penentu utama peradaban. Terima kasih, salam genre. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan data UPTD PPA tahun 2025 Kabupaten Kebumen mencatat bahwa terdapat 189 kasus kekerasan seksual. Hal ini masih berlanjut hingga saat ini. Pada bulan April kemarin terdapat 37 kasus, di mana itu merupakan perlindungan pada remaja terutama, dan juga edukasi tentang kesehatan reproduksi perlu ditingkatkan. Maka dari itu saya mempunyai program yaitu Sate. Yang pertama S, Smart. Kita sebagai seorang remaja harus cerdas mencari informasi dan juga cerdas melaksanakan apa yang kita akan laksanakan. Yang kedua, aktif di berbagai media sosial maupun kehidupan nyata untuk mengkampanyekan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk menumbuhkan diri kita. Kemudian
talent. Kita harus mempunyai bakat sehingga kita bisa ditempatkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Yang terakhir ada edukatif. Kita sebagai duta genre harus bisa mengedukasi para remaja tentunya agar tidak bisa melakukan kegiatan kekerasan seksual dan juga kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya D. Hendri Antoni, siap mengabdi untuk negeri. Sekian, terima kasih. Tersenyumlah, percayalah, bebaskan dirimu, bersinarlah. Namun tidak semua remaja memiliki kesempatan untuk bersinar. Tingginya angka kenakalan remaja saat ini tentunya menjadi penyebab utama banyaknya pemicu-pemicu masalah. Melihat kondisi tersebut, saya sebagai duta generasi berencana menghadirkan program Seraya Seru Bersama Remaja Berkarya. Program ini saya tujukan kepada para remaja untuk memberikan ruang bersuara serta memaksimalkan meaningful youth participation dan untuk menciptakan remaja yang cerdas, sehat, dan ceria. Because I believe as we teenagers, we need to prepare for golden generation 2045. Terima kasih, salam genre. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Masa remaja merupakan masa di mana kita mencari jati diri dan juga kita mengejar mimpi. Namun, di Kabupaten Kebumen banyak remaja yang gagal mengenai hal tersebut. Apa hal tersebut dapat terjadi? Bukan mereka menyerah, namun karena banyak remaja yang membuka gerbang yang belum dibuka, yaitu melakukan pernikahan dini. Menurut data yang saya cari, di Kabupaten Kebumen awal tahun 2026 ada total 60 dispensasi pernikahan. Hal itu sungguh memprihatinkan. Apa hal tersebut dapat terjadi? Karena kan kurangnya literasi dan juga kurangnya edukasi mengenai hal tersebut. Mereka tidak mengetahui tentang dampak buruknya dari pernikahan dini, mulai dari ketidaksiapan mental, finansial, maupun psikologis. Oleh karena itu, saya, Rasyadam Alfarel, membawakan program kerja yaitu Karsa Remaja yang memiliki dua pilar utama. Pilar yang pertama yaitu skill up. Pada skill up, remaja akan diajari untuk bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita belajar mengenai apa yang dibutuhkan untuk bersaing di 2045. Lalu pada pilar kedua yaitu speak up. Pada speak up akan diajari bagaimana pelatihan public speaking karena banyak remaja yang belum berani berbicara di depan umum dan belum berani menyampaikan apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu, apa hal tersebut penting? Karena Kebumen membutuhkan remaja yang berencana, bukan remaja yang melakukan nikah muda. Asah kemampuan, tunda pernikahan, kejar masa depan. Saya Rasyadam Alfarel, Duta Genre Kecamatan Buayan tahun 2026. Terima kasih, salam genre. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semboyan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Matyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Sebagai motivasi besar saya sebagai Duta Genre Kabupaten Kebumen untuk selalu menjadi contoh dan juga tauladan, membangun semangat dengan cara belajar dan berkembang bersama dan memberikan dorongan dengan cara memberikan informasi dan juga edukasi melalui program Lentera, literasi edukasi narasi tentang remaja, di mana sebuah e-modul yang berisikan tentang isu-isu yang berkaitan tentang remaja dan sudah menerbitkan 2 buku. Yang pertama tentang bijak menghadapi toxic positivity dan yang kedua bekal remaja melawan kekerasan seksual. Dan saya juga percaya remaja di Kabupaten Kebumen mampu merencanakan masa depan yang jauh lebih baik. Saya Rima Mufti Zakia dari Kecamatan Kelirong untuk Kabupaten Kebumen.
Oke,